Putri. Hai, kembali lagi dengan Regita. Hai guys, aku hari ini ketemu dengan teman lama aku. Yeay, dulu dia itu sama aku satu kerjaan guys. Jadi hari ini aku nginep di rumah dia. Mau tahu siapa? Ayo kepoin terus. Hai, jadi teman aku ini guys. Perkenalkan dulu, namanya siapa? Hi, my name is Jenny. Wow, Zini. Jadi guys, ini teman aku dulunya satu majikan, satu kerjaan yaitu di salon. Tapi dia udah pulang. Terus di Indonesia berapa bulan? 3 bulan langsung balik lagi di sini. Tapi beda majikan guys. Jadi guys, kali ini kami mau cerita pengalaman susah senang di Saudi Arabia. Apalagi sekarang kan kami beda majikan. Tapi alhamdulillahnya itu majikan aku nggak pernah ngelarang aku keluar gitu, kecuali waktunya kerja, waktunya di luar. Alhamdulillah ya. Nah guys, kali ini aku mau bertanya, panggilnya apa? Apa tuh? Mbak aja ya. What do you wanna asking me? Wes. Ya aku panggilnya karena kamu itu orang Bandung, masih satu daerah, berarti aku bilang dia itu Tete. Tapi jangan haknya jangan sampai nggak ada ya. Apanya? Haknya jangan sampai hilang. Ya iyalah, kalau misalnya haknya hilang jadi tete dong. Sip. Sip. Guys, kali ini aku mau bertanya sama dia. Teh, udah berapa ya? Udah berapa tahun di Saudi ya? Udah 4 tahunan. Masya Allah, 4 tahun guys, bayangin. Terus Teh, punya pengalaman pahit gak? Pahit banget atau pahit aja? Selama di Saudi, selama di sini. Pahit banget apa pahit aja? Ya terserah itu sih. Pokoknya pengalaman yang sangat pahit, susah senang, seperti misalnya masalah gaji, masalah sistem, terus masalah apa yang dijanjiin dari PT atau dari sponsor terus udah datang ke Saudi ya nggak sama gitu. Seperti itu ada nggak? Oh iya. Atau sama gimana? Dulu punya pengalaman pahit waktu zaman pertama kali ke Saudi Arabia. Tidak tahu daerah Saudi Arabia, masuk ke Hail. Masuk ke Hail, itu kampung. Itu pertama Tete ke Saudi itu lewat sponsor, lewat PT atau gimana? Sponsor, bukan spong. Maaf ya. Spong lah. Soalnya aku ini barelol guys. Jadi guys, jadi Tete itu lewat sponsor. Emang nggak ada PT apa? Sponsor Sekarang, dulu, dari sponsor dia transfer ke agensi. tapi nggak diem di PT gitu. Kayak Iya. gue kan, kayak aku dulu kan di PT Amalindo. Iya. Itu bagus PT Amalindo, tapi nggak tahu Enggak, sekarang ya. kalau dia tuh enggak PT, kayak semacam kayak di sama juga sih PT sih, dia punya PT juga. Cuman aku tinggal di tempatnya dia 1 bulan, langsung berangkat ke Hail. Itu dari situ aku punya masalah di Hail. Masalahnya bukan aku, teman satunya lagi. Terus kita cari-cari kafil dan tidak ada pengalaman, tidak tahu tempat, pengalaman sampai berpikir Elia. Iya. Berpikir ya udah kita cari laki-laki aja buat kawin kontrak dulu, sampai begitu. Hakin kita udah mentok ke sana kemarin nggak mikirin itu. Dan alhamdulillah sekarang udah pindah ke Riyadh. Di Riyadh udah kayak tempat sendiri. Alhamdulillah. Dan satu pengalaman lagi, agensi. Kebanyakan agensi itu yang penting duit. Duit Iya. udah masuk, kita nggak peduli. Kita mau makan, mau dapat gaji, mau enak atau enggak tuh nggak peduli. Maka dari itu sebentar lagi, mungkin sekitar 6 bulan atau 5 bulan lagi, insya Allah Riyadh ada nama saya, PT Jenny Soekarno. Jadi guys, Tete ini sekarang itu jadi kan dia kan banyak kenalannya di sini sama orang kantor-kantor. Kalau di kita mah kayak kedutaan ya. Aku punya teman di kedutaan, di Jawazat punya, terus di kepolisian punya, terus di airport ada juga, polisi airport. Dan salah satunya lagi
aku di negara kafala sama orang sindikat. Jadi di sini Sindikat. tuh guys, nanggal kafala itu yaitu pindah majikan. Nah, pindah majikan. Sekarang majikan saya itu bukan orang yang namanya yang punya salon, bukan, sindikat. Jadi aku nggak tahu kerja aku apa, sebagai polisi atau sebagai detektif laki-laki. Yang pada intinya teteh udah pindah majikan, nggak lagi yang kemarin kan di Rahab ya, Rafa. Rafa. Soalnya yang di Rafa itu sama dulunya kayak majikan aku yang di Jezan. Kampung juga ya suasananya. Kampung, dia tuh nggak mau saya pindah, dia jual saya mahal, dan saya kontak kantor yang transfer saya ke Saudi Arabia, ya don't care. Tapi kan teteh juga itu dikenalin sama temen ya itunya ya. Dia nggak peduli. Izinnya. Iya, nggak peduli. Saya sekarang saya jadi agensi di Saudi Arabia. Saya nggak mau kayak gitu karena saya TKW. Saya harus tahu berapa gaji mereka. Saya harus tahu dia makan atau tidak. Saya harus tertulis. Ataupun dia ada pengaduan, saya harus telepon dia. Berarti jadi gini ya guys, kita kerja di luar negeri itu pasti ngalamin manis, pahit. Pertama pahitnya dulu, ya dulu gue juga pahit banget. Yang pertama itu pahit, yang kedua setengah ya, alhamdulillah. Ini gitu. mah pahit banget ya. Yang ketiga alhamdulillah lah. Apa guys? Yang ketiga itu cuannya banget. Sebenarnya Ya. kalau kerja di Saudi itu kalau pertama pada mah intinya itu kita harus bisa bahasa, bener. Kita selama harus 3 bisa bulan, bahasa. selama 3 bulan kita itu akan ngerasa sakit karena kita nggak bisa ngomong, nggak bisa kerja, akan nangis, Bener. batin. Tapi setelah kita udah tahu kerjaan, udah bisa bahasa, Bener. kita udah enak. Apalagi udah tahu jalan-jalan gitu, apalagi udah tahu namanya party udah deh. Yaitu pesta. Kalau party itu pesta. Pasti kita kalau misalnya ketemu sama temen, apalagi orang Filipina suka pesta-pesta kayak gitu guys. Party pesta itu kayak Iya. pertama kayak semacam pergi ke kumpulan orang ulang tahun itu namanya party. Iya. Tapi sini jarang sih, Iya. jarang yang namanya diskotik tuh emang nggak ada di kita. Tapi sekarang mah udah mulai ya. Di Saudi sekarang itu udah Iya, udah mulai. bebas gitu guys. Jadi pakai abaya juga. Nggak bisa pakai bodoh. abaya nggak apa-apa. Iya, nggak Nggak kayak apa- dulu. Hmm. Dulu ya guys, 5 tahun dulu itu aku di Algasim Breda, banyak banget mutoa, yaitu kalau di kita Mutawa. mutoa Ustad. itu ustad ya. Nah itu kita itu harus pakai cadar, harus pakai abaya, pokoknya harus tertutup, cuman mata doang yang kelihatan, bener nggak? Aywa. Sekarang mah bebas mau gimana Aywa. juga. Sekarang mah udah nggak apa-apa. Tapi ya tergantung manusianya juga sih. Yang namanya orang tinggal di Saudi itu pasti berpikirannya buruk, wah ini mainan babah-babah, nggak Iya. semuanya juga. Nggak Tergantung semuanya, kitanya juga. benar. Walaupun kita badung, Masih ya kalau bisa niatnya jaga benar, diri. ya udah. Kalau misalnya kita walaupun berkerudung, kalau niatnya udah nggak benar, udah selesai. Iya. Jadi guys, nah berarti si Tete ini pengalamannya cukup juga full. Banyak pengalamannya juga, bukan saya doang. Berarti pada intinya gini ya Teh, kita kalau kerja di negara orang suka dibilang rendah ya. Jadi dipandangnya kita itu kerja di Saudi itu katanya beginilah begini, padahal kita di Saudi itu kerja keras demi keluarga ya. Ayo, Iya. denger gini deh. Kita kadang-kadang kita ngupload ya yang bagus, kayak semacam kita lagi party, lagi enak-enak. Nah itu orang berpikiran, wah di sana kerjanya kok enak banget. Pada intinya yang buruk-buruknya saya tidak upload karena apa, untuk apa? Mending yang happy-happynya aja. Yang happy-nya aja. Gitu. Jadi lumayan ya pengalamannya juga. Jadi guys, untuk kalian yang mau minat kerja di luar negeri, mau di mana aja, mau di Korea, mau Taiwan, mau di Hong Kong, mau di Italia, harus hati-hati guys, milih PT atau kantor. Apalagi kalau masalah biaya ya, uang sendiri gitu harus waspada. Apalagi kan zaman sekarang cari uang itu susah. Gini aja kalau misalnya ada berminat pergi ke daerah, misalnya ke Saudi Arabia, kita mau dijanjiin kita kerja di salon, minta nomor telepon majikannya dulu, telepon. Kalau enggak, cari orang yang bisa diandelin bahasa Arab. Kalau misalnya di Amerika bisa andelin juga pakai bahasa Inggris, jadi suruh telepon dulu, jangan mau dibodohin. Kamu nanti kerja di sini, mereka nggak tahu. Kecuali saya gini ya,
saya ada di Saudi, saya di Riyadh, saya mau kasih kamu ke salon, saya posisinya ada di sini, ada apa-apa pengaduan saya langsung datang. Kalau orang Indonesia, kalau udah sampai Saudi, goodbye, duit sudah datangan, udah selesai, gitu. Makanya kalau misalnya mau minta nomor telepon kapilnya dulu, ngomong dulu berapa gajinya, harus bener-bener pahit, jangan manisnya dulu. Kerja di Saudi lihat orang begini nggak ada semuanya juga. Jadi guys gini, kalau kerja di Saudi itu nggak seperti kerja di yang lain ya. Soalnya kan presidennya katanya teh. Katanya presiden kita itu tidak setuju kita kerja di Saudi kecuali di daerah lain. Tapi Insya Allah ada channel ke London. Aku punya teman kemarin habis ketemuan, ada orang London ya, dia nawarin kerjaan bisnis kopi sama saya. Terus kalau misalnya benar-benar mau pergi ke London, dia mau ngasih kerjaan. Cuman kalau di London itu saya angkat tangan, saya nggak bisa ngeluarin duit. Jadi kalau mau ke London uang sendiri sekitar 23 juta. Itu loker guys. Siapa tahu yang mau kerja di London di London. Oh ya guys, yang lebih banyak suka begini. London. Aku Iya, punya guys, channel di di London. Jadi siapa tahu yang mau kerja boleh chat kami boleh di komentar atau di Facebook aku Facebooknya Regita, dan ini Gini Soekarno Facebooknya. Jangan sebutin yang satunya lagi, ntar yang satunya itu. Terus guys, dan hati-hati juga buat kalian yang jangan sembarangan milih kerja atau tergiur dengan gaji, harus ditentuin dulu. Supaya misalnya kamu di PT tanya jam kerja berapa jam, gaji sama sistem. Itu yang paling utama ya Teh ya. Yang paling Jam utama kerja. minta dulu nomor telepon kapilnya biar bisa ngobrol baik-baik. Yang paling utamanya juga nomor majikan juga. Jadi gitu guys, pengalaman kami yang pahit-pahitnya ini, yang udah kami ceritakan gimana. Tapi kalau kita udah tahu suasana luar gitu, kerja di luar negeri itu, tambah sudah tahu bahasa itu, udah alhamdulillah ya. Jadi nggak terlalu dibegoin amat ya sama orang. Iya. Nih, makanya gitu guys. Nah, alhamdulillah saya sekarang udah ketemu orang-orang yang baik dari kepolisian, udah bisa bantu kedutaan, jawajat, semuanya udah alhamdulillah. Jadi guys, kali ini alhamdulillah aku juga ketemu dengan teman lamaku. Hehe. Jadi guys, terima kasih. Kami bagi info lagi. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Jadi guys, bila ada kurang jelas atau gimana boleh bertanya ya. Udah dulu ya guys, karena ini di sini udah Malam. udah malam, karena aku baru pulang kerja. Muka aku juga udah lelah. Kami mau bobo bersama. Sama siapa? Sama kamu. Bye bye guys. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like sama subscribe. Subscribe.